Um, Coffee shop apakah terdampak dengan COVID dan bagaimana strategi bertahannya? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget. Kita tentunya semua segmen industri yang berinteraksi langsung dengan pelanggan itu kena dampak luar biasa. Coba untungnya di awal COVID itu teman-teman di Jakarta juga bergerak cukup kreatif. Mereka memulai gerakan kopi literan, menyeduh kopi di rumah. Jadi sebulan pertama waktu COVID benar-benar drop habis. Tapi di bulan kedua kita mulai pick up. Kita mulai gerakan barista-barista kita untuk jadi delivery driver. Kita buat free delivery Malang di Kota Malang melalui semua outlet kita. Jadi kebetulan outlet kita ada di daerah Suhat, daerahnya mahasiswa, ada di Mergan di salah satu sisi Kota Malang, ada di Jaya Agung itu juga daerah mahasiswa tapi di sisi lainnya. Jadi jarak antara outlet sekitar 7 kilometeran. Nah, jadi waktu COVID kita mampu membuat radius berapa meter itu ya, jadi ya 7 kali 3 ya 21 meter persegi. Kita bisa cover 21, 73 kali 3 20 pangkat 3 ya berarti ya. Sekitar kita bisa cover 600 meter persegi, kalau 600 km persegi. Sorry ya. 6 kilo ya mungkin ya. 6 kilo dari setiap outlet itu kita bisa cover. Dan jadi biayanya nggak terlalu mahal. Nah, di situ kita dapat segmen customer baru. Kopi literannya jalan. Kopi literan itu berarti satu botol untuk bisa 5 orang minum. Jadi setiap botol terjual itu sebenarnya 5 cup kopi sejuk yang terjual. Jadi otomatis misalnya kalau kita hariannya 100 cup contohnya, itu berarti kita cuma butuh jual 20 botol untuk bisa back to normal. Nah, waktu itu kita dengan strategi itu kita slowly recovering. Dari situ berhubung Malang itu juga kota pelajar, kita juga masih belum banyak pelajar yang belum kembali dari kota mereka, jadinya ya kita berusaha membuka segmen-segmen pasar yang lain juga. Dan beruntungnya segmen home user dari kopi itu juga berkembang. Jadi kita yang biasanya beli kopi green bean cukup banyak di setiap kali panen, kali ini kita berusaha beli sedikit-sedikit tapi dari berbagai macam daerah. Jadi buat home brewer mereka nggak bosen sama kopinya kita selalu ngeluarin single origin baru setiap minggunya, bahkan minggu depan kita ada 2 origin baru. Ada beberapa origin yang puji syukur kita bisa eksklusif di mereka, jadinya kita bisa melakukan eksperimen. Tahun yang lalu juga selama COVID kita juga berhasil melakukan eksperimen di Jawa Barat, di Garut khususnya untuk kopi proses mangga, jeruk, sirsak, nanas. Tahun ini proyek itu masih berlanjut dan ada beberapa varian proses baru yang hopefully bakal teman-teman segera rasakan di barnya Amsterdam. Salah satunya sekedar prelude ya, itu proses bunga mawar. Jadi aroma bunga mawar bakal terasa di cupnya. Jadi kita cukup terdampak, tapi at the same time kita juga mengubah status proses bisnis kita jadi sesuatu yang lebih sehat. Sebenarnya selama COVID kita juga bersyukur kita diberi waktu untuk berhenti sejenak memikirkan apakah selama ini kita mengembangkan Amsterdam, khususnya saya pribadi, sesuai dengan mimpi awal saya apa enggak. Karena waktu awal itu saya pengen financially secure, time independent, sama secara bisnis bisa ditinggal-tinggal pasif. Ntar ada guyonan di belakang. Jadi selama COVID itu buat saya berpikir apakah bisnis Amsterdam selama ini buat saya financially secure, bisa berjalan dengan pasif atau enggak? Apakah justru malah saya yang butuh di Amsterdam untuk bisa jalan.
Jadi banyak perubahan yang kita lakukan, ketemu banyak teman-teman baru, ketemu banyak teman-teman yang sudah lebih senior di bisnis dari kita, jadi kita banyak belajar dari mereka. Kita update sistem kita ke satu sistem ERP yang bisa bawa kita ke level yang lebih tinggi. Jadi kalau habis ini kita kalau multiplikasi, kita mau buka outlet baru, secara sistem kita cuma tinggal copy paste. Jadi udah nggak butuh setup apa-apa. Jadi kita duplikasi bisa cepat. Jadi begitu tempat ready, mesin ready, dalam hitungan hari kita udah bisa on. Jadi udah kayak Indomaret. Indomaret kan dalam 21 hari dari tanah udah bisa buka. Itu sih. Strategi bertahan lainnya apa ya? Efisiensi ya tentunya ya. Kita beruntung di Amsterdam nggak ada pengurangan staff. Kita memang ada pengurangan di gaji waktu di awal. Ada beberapa vendor kita juga kita nego supaya harganya bisa lebih murah. Itu sih. Coba so far kita udah kembali. THR teman-teman juga lancar semua. Bersyukur sih, kita nggak mungkin ada tanpa ada support dari para pelanggan kita, jadi itu yang super krusial. Jadi terima kasih sebesar-besarnya terhadap para pelanggan Amsterdam yang masih tetap loyal di tengah segala kekurangan yang mungkin kita lakukan di sini.